Ya, rumahnya dilelang oleh bank, tapi nilainya kok sedikit. Nilainya sangat kecil daripada nilai yang sebenarnya, ataupun kalau nilai dijual, nilai pasaran itu tidak sesuai banget loh. Rugi nggak seperti itu? Ya pasti rugi kan Anda mengalami kerugian. Sebenarnya aturan-aturan tentang bagaimana sih untuk menentukan nilai limit atau nilai orang menjual lelang itu ada aturannya nggak? Sebetulnya aturannya itu ada. Setiap masa itu aturannya ada yang berbeda-beda. Kalau pada waktu masa tahun 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 itu masa yang mengatur tentang nilai limit lelang atau nilai jual yang dilakukan oleh bank ataupun oleh kreditur itu didasarkan pada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93 garis miring PMK garis miring titik 06 garis miring 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang terdapat dalam pasal 35. Yang terdapat dalam pasal 35 di situ ada 5 ayat. Ayat yang pertama, agar lebih paham ya, berdasarkan ada dasarnya gitu. Pasal 35 ayat 1, tiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit lelang. Berarti setiap melaksanakan lelang itu harus ada nilai limit lelang. Bahasa orang awamnya ya harus ditentukan dulu nilai jual lelangnya ya, itu. Ayat kedua, penetapan nilai limit lelang menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik barang. Penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab penjual. Ayat yang ketiga, persyaratan adanya nilai limit lelang sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat tidak diberlakukan pada lelang eksekusi sukarela atau barang bergerak milik orang atau badan hukum atau badan usaha swasta. Selesai. Pasal 35. Diambil kesimpulan dari pasal 35 itu, setiap lelang harus mencantumkan nilai lelang, menentukan nilai lelang. Itu pasal 35. Pasal 36-nya, Peraturan Menteri Keuangan tahun 2010. Pasal 36 ayat 1, penjual atau pemilik barang menetapkan nilai limit lelang berdasarkan A. Berdasarkan penilaian oleh penilai. B. Berdasarkan penaksiran oleh penaksir atau tim taksir. Menarik bahwa untuk menentukan nilai lelang itu ada penilaian, ada penaksiran. Kalau penilaian itu yang melakukan penilaian siapa? Dan kalau penaksiran, yang menaksir itu yang memberikan nilai taksiran siapa? Keterangan berikutnya yaitu dalam ayat kedua. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf A merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Penilaian itu berarti dari lembaga penilaian appraisal yang independen. Itu ada biasanya di setiap karesidenan ada appraisal. 3. Taksir. Tadi kan ada penilaian. Penilaian dilakukan oleh tim penilai, itu adalah independen. Serta penaksir. Penaksir itu ada tim penaksir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, merupakan pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan penjual yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik kuno. Dalam artian ini, tim penaksir ini adalah tim penaksir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, merupakan pihak yang berasal dari instansi penjual. Berarti penaksiran ini dapat dilakukan oleh internal bank ataupun kreditur yang bersangkutan. Akan tetapi karena mempunyai hak untuk menentukan nilai limit lelang, hak ini harus digunakan selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode
yang dapat dipertanggungjawabkan. Cara untuk menentukan nilai limit lelangnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Apa dasarnya menentukan nilai limit lelang? Misalkan harganya 1 miliar dilelang dengan harga yang 200 atau 400 juta. Betulkah pertanggungjawaban cara menentukan nilai limit lelang itu bisa dipertanggungjawabkan? Menurut saya pertanggungjawabannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yaitu pihak debitur selaku pengguna jasa keuangan ataupun nasabah. Dengan demikian, cara menentukan lelang sudah diketahui, adanya penilaian oleh tim penilai independen, tim penaksir oleh tim yang dibuat oleh perusahaan penjual ataupun bank. Tapi ingat, kalau ditentukan oleh tim penaksir atau oleh bank sendiri itu harus menggunakan metode di pasalnya. Pasal 36 ayat 3 harus menggunakan metode atau cara, ada punya cara ini, ada ukur-ukurannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban apa? Tidak terlalu merugikan pihak debitur. Itu caranya, itu adalah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 PMK.06/2010. Apabila punya Bapak Ibu dilelang pada waktu masa tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 dan 2016 itu menggunakan harus patuh kepada itu untuk menentukan nilainya. Bagaimana kalau lelangnya itu baru terjadi? Kalau baru terjadi lelang itu digunakanlah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Itu ada, ini hanya salah satu saja ya, bagaimana untuk menentukan nilai limit yang benar. Nanti ada pengumuman di beberapa media itu untuk berapa ribu eksemplar ataupun kalau iklan. Nah, sementara kita lagi hanya membahas masalah limit. Dasar-dasar hukum untuk menentukan nilai limit itu yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, itu bahwa dalam menentukan limit lelang itu diatur dalam pasal 55 yang berbunyi pasal 55 itu setiap pelaksanaan lelang disyaratkan harus terdapat nilai limit lelang. Itu yang ayat 1. Ayat 2-nya, nilai limit lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab penjual. Di sini ayat 2 menjadi kewenangan, berarti dia berwenang. Penjual itu berwenang untuk menentukan nilai limit lelang. Akan tetapi ini kembali lagi, kewenangan itu harus digunakan secara bijaksana. Kalau kewenangan digunakan semena-mena, maka dia menyalahgunakan kewenangan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan juga ada lagi, terdapat dalam pasal 56 tentang nilai limit lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 55 ayat 1 ditetapkan oleh penjual berdasarkan A. Laporan hasil penilaian oleh penilai, laporan hasil penaksiran oleh penaksir, dan harga penaksiran sendiri. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang baru ini ada 3, kalau yang di tahun 2010 itu cuma ada 2, kalau di tahun 2023 itu ada 3 caranya. Demikian, terima kasih.